Setiap bangsa memiliki karakteristik yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh aspek-aspek budaya. Salah satunya adalah pola pikir. Lalu, apa itu pola pikir? Mari kita bahas bersama. Pola pikir adalah kunci yang menentukan kepribadian dan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan oleh individu. Pernahkah kamu berpikir bagaimana pola pikir bangsa Indonesia dapat berkembang hingga saat ini? Perkembangan pola pikir bangsa Indonesia terjadi melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena pemikiran atau persepsi dan intelektual individu yang mempengaruhi kebiasaan untuk mengesampingkan pemikiran rasional. Faktor eksternal terjadi karena kondisi wilayah Indonesia yang geostrategis, sehingga menyebabkan pertukaran budaya yang semakin mudah. Sejak masa prakolonial, budaya yang berbeda mulai masuk dan berkembang di Indonesia, mengakibatkan perbedaan dalam adat istiadat, budaya, dan juga bahasa. Pada masa tersebut juga terbentuk bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perantara yang memudahkan perkembangan pola pikir bangsa Indonesia. Faktor-faktor tersebutlah yang menciptakan pola pikir bangsa Indonesia yang cenderung terbuka terhadap budaya luar. Lalu, apa yang membedakan pola pikir bangsa Indonesia dengan negara lain sehingga membuat Indonesia menjadi tertinggal? Masyarakat Indonesia cenderung lebih mudah terpengaruh. Hal ini karena masyarakat kurang memiliki pola pikir berpikir kritis dan kemampuan literasi untuk mencerna permasalahan yang ada. Hal ini terjadi karena akses pendidikan di Indonesia yang masih sangat terbatas. Berbeda dengan negara lain, mereka dapat berpikir kritis karena memiliki akses pendidikan yang cukup memadai, membuat pola pikir mereka terus berkembang. Pola pikir tersebut lambat laun berubah menjadi krisis. Salah satu krisis yang sering kita temukan adalah krisis moral dan etika. Krisis ini sering ditemukan di lingkungan sekolah. Kecurangan pada ujian, pelecehan, perundungan, manipulasi nilai, dan bahkan penyalahgunaan narkoba atau alkohol merupakan contoh tindakan yang diakibatkan oleh krisis moral dan etika. Hal tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang pada masa depan siswa dan bangsa. Beruntung, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan karakter masyarakat. Salah satu di antaranya adalah pendidikan pengembangan karakter yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal tersebut berfokus pada penguatan karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetis, dengan melibatkan publik dalam pelaksanaannya. Melihat hal tersebut, sekolah menerapkan prinsip BEST sebagai landasan pendidikan. Berharap menghasilkan peserta didik yang tangguh, berwawasan luas, memiliki kepedulian sosial, dan takut akan Tuhan. Selain itu, BPK Penabur Jakarta juga memiliki program pengembangan karakter lainnya, yakni Retret atau Bina Iman, sebuah kegiatan di mana peserta didik kelas 8 penabur memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kehidupan rohaninya, dan Spirit of Adventure, yaitu sebuah petualangan di mana siswa-siswi dapat melatih kemampuan bersosialisasi mereka. Penabur juga melihat kemampuan literasi anak bangsa yang belum merata. Melihat hal tersebut, penabur menerapkan kampanye jaga dan menyediakan elit untuk meningkatkan literasi anak bangsa. Hingga saat ini, program-program yang dilaksanakan oleh BPK Penabur Jakarta telah membawa banyak dampak positif bagi Indonesia. Sekian dari kami, Saya Felix. dan saya Valencia pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.